Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini saya akan menyampaikan materi tentang kondisi makroekonomi Indonesia saat ini yang berjudul Kondisi Makroekonomi Indonesia Menjelang Tahun Baru 2024. Sebelum kita membahas materi itu, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nanda Wahyu Saputri. Nomor induk mahasiswa saya 2361206011. Prodi saya Perbankan Syariah. Fakultas saya Fakultas Agama Islam. Universitas Nahdlatul Ulama Blitar. Kondisi makroekonomi Indonesia saat ini. Kondisi makroekonomi Indonesia saat ini menunjukkan kestabilan dan ketahanan di tengah ketidakpastian ekonomi global. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap kuat, dengan pertumbuhan ekonomi triwulan 1 2023 sebesar 5,3%, yang diperkirakan tetap kuat pada batas atas kisaran 4,5 sampai 5,3% untuk tahun 2023. Selain itu, konsumsi rumah tangga membaik, konsumsi pemerintah tumbuh positif, dan ekspor kerap tumbuh tinggi. Pada bulan Oktober 2023, kondisi ekonomi domestik semakin membaik seiring pelonggaran PPKM dan peningkatan mobilitas. Meskipun demikian, perlambatan ekonomi global meningkatkan risiko terhadap pencapaian pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2023 dan 2024. Indonesia memiliki fundamental ekonomi yang baik, dengan pertumbuhan ekonomi nasional di atas 5% selama 7 kuartal berturut-turut. Inflasi Indonesia pada September 2023 terjaga di level 2,28%, menjadi yang terendah sejak Februari 2022. Dengan demikian, kondisi makroekonomi Indonesia saat ini menunjukkan kekuatan dan ketahanan di tengah ketidakpastian global. Beberapa poin penting terkait kondisi ekonomi Indonesia. 1. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap kuat dengan pertumbuhan ekonomi triwulan 1 2023 sebesar 5,3%, yang diperkirakan tetap kuat pada batas atas kisaran 4,5 sampai 5,3% untuk tahun 2023. 2. Konsumsi rumah tangga membaik dengan tumbuh sebesar 4,54%, seiring dengan naiknya mobilitas dan peningkatan daya beli serta penurunan inflasi. 3. Konsumsi pemerintah tumbuh positif sebesar 3,99%, terutama didorong oleh belanja barang dan belanja pegawai. 4. Pertumbuhan investasi non-bangunan tetap baik, meskipun pertumbuhan investasi secara keseluruhan masih tertahan pada 2,11% akibat investasi bangunan yang masih terbatas. 5. Ekspor tetap tumbuh tinggi sebesar 11,68%, ditopang oleh permintaan mitra dagang utama yang masih kuat. 5. Pertumbuhan ekonomi triwulan 1 2023 tetap terjaga di hampir seluruh wilayah Indonesia. Faktor yang mempengaruhi kondisi ekonomi Indonesia saat ini. Yang pertama, kemampuan sumber daya manusia, infrastruktur, dan teknologi yang mempengaruhi produksi barang dan jasa. Yang kedua, kebijakan pemerintah dan investasi asing yang mempengaruhi kesediaan sumber daya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, keselarasan internasional dan kinerja ekonomi lainnya yang mempengaruhi permintaan ekspor dan impor. Yang keempat, kebijakan pemerintah yang mempengaruhi emisi uang dan inflasi, yang pada gilirannya mempengaruhi daya beli masyarakat. Yang kelima, keselarasan negara dan pengelolaan keuangan yang mempengaruhi kesediaan pemerintah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Yang keenam, daya beli masyarakat yang mempengaruhi permintaan produk dan jasa. Yang ketujuh, kemampuan pemerintah dan pihak swasta untuk menciptakan pekerjaan baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Kondisi makroekonomi Indonesia menjelang tahun baru 2024. Menjelang tahun baru 2024, kondisi makroekonomi Indonesia menunjukkan optimisme meskipun masih diwarnai ketidakpastian global. Pemerintah memperkirakan pertumbuhan ekonomi global akan sedikit meningkat di 2024,
Seiring normalisasi harga komoditas dengan pertumbuhan volume perdagangan dunia yang juga diperkirakan meningkat, Indonesia sendiri tetap tangguh dengan pertumbuhan ekonomi yang terus di atas 5% dalam 6 kuartal berturut-turut. Pemerintah memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2024 berada di kisaran 5,3 sampai 5,7%. Pemilu serentak pada 2024 di Indonesia juga dianggap berpotensi untuk meningkatkan konsumsi pemerintah dan masyarakat. Dengan anggaran pemilu yang menjadi fokus pemerintah pada APBN 2024, konsumsi pemerintah terhadap produk domestik bruto atau PDB diperkirakan naik 1% di 2024. Sementara konsumsi masyarakat juga diprediksi meningkat. Meskipun demikian, kondisi perlambatan ekonomi global meningkatkan risiko terhadap pencapaian pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2024. Namun, Indonesia memiliki fundamental ekonomi yang baik dengan pertumbuhan ekonomi nasional di atas 5% selama 7 kuartal berturut-turut. Beberapa pakar memperkirakan bahwa ekonomi tahun 2024 akan terbagi menjadi 2 episode. Dengan ketidakpastian ekonomi yang tinggi di awal tahun, namun diyakini bisa lebih stabil setelah proses transisi pemerintahan rampung menjelang akhir tahun. Pemilu di Indonesia juga diharapkan dapat memicu konsumsi domestik, meskipun periode transisi kekuasaan hingga pemerintahan baru menjabat dapat memperpanjang periode sentimen wait and see oleh sektor swasta. Dampak positif dan negatif tahun baru terhadap makroekonomi Indonesia. Dampak positifnya yaitu prospek perekonomian Indonesia pada tahun 2023 relatif stabil, dengan proyeksi pertumbuhan sekitar 5% didorong oleh meningkatnya permintaan domestik, baik konsumsi rumah tangga maupun investasi. Selain itu, harga komoditas internasional masih menjadi penopang kinerja ekspor Indonesia yang mencatatkan nilai tertinggi. Dampak negatifnya yaitu Menteri Keuangan Sri Mulyani mengingatkan Indonesia perlu bersiap menghadapi resesi ekonomi pada 2023. Resesi diperkirakan akan ditandai dengan pertumbuhan PDB yang negatif, meningkatnya pengangguran, dan semakin lebarnya kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin. Perlambatan perekonomian global dan perang dingin antara beberapa negara seperti Rusia dan Ukraina juga diperkirakan akan berdampak pada perekonomian Indonesia. Namun, meski menghadapi tantangan-tantangan tersebut, Indonesia diperkirakan akan tetap tangguh dan mempertahankan pertumbuhan ekonomi di atas 5%. Faktor yang mempengaruhi makroekonomi Indonesia menjelang tahun baru. Yang pertama, inflasi. Laju inflasi memiliki pengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Meskipun ada perbaikan dalam proyeksi pertumbuhan ekonomi, pentingnya pemerintah dan bank sentral seperti Bank Indonesia untuk menjaga inflasi agar tetap dalam konsumsi. Yang kedua, nilai tukar. Pergerakan nilai tukar memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Nilai tukar yang stabil dan kompetitif memainkan peran penting dalam menjaga daya beli masyarakat dan meningkatkan permintaan ekspor. Yang ketiga, konsumsi. Konsumsi masyarakat memegang peran utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, dengan pertumbuhan sebesar 5,1% pada kuartal ketiga tahun 2023. Konsumsi ini didukung oleh peningkatan mobilitas masyarakat pasca penghapusan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM dan berlanjutnya penyaluran bantuan sosial. Yang keempat, pertumbuhan ekspor. Pertumbuhan ekspor tetap tinggi sebesar 14,93%, didorong oleh permintaan mitra dagang utama yang masih kuat. Ekspor barang dan jasa mengalami pertumbuhan positif, mendukung daya saing ekspor Indonesia. Yang kelima, konsumsi pemerintah. Konsumsi pemerintah memiliki peran penting dalam mendorong aktivitas ekonomi dan peningkatan layanan publik. Namun, pada kuartal ketiga tahun 2023, konsumsi pemerintah mengalami kontraksi sebesar 3,8% dibanding tahun sebelumnya, yang menjadi dampak dari pergeseran pembayaran gaji ke-13 yang dilakukan pada kuartal sebelumnya. Yang keenam, pertumbuhan investasi. Pertumbuhan investasi dan bangunan tetap kuat, menunjukkan bahwa investasi domestik dan asing masih menjadi faktor penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Demikianlah materi tentang kondisi makroekonomi Indonesia yang saya sampaikan.
Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.